teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Nina Talks, tempat Nina bercerita. Jadi teman-teman, hari ini aku akan menceritakan tentang kisah Fatcat, seorang gamers asal China yang mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan Yangtze Chongqing setelah diputuskan pacarnya. Bodoh banget ya kalau kita berpikir, bodoh banget sih cuma diputusin pacar aja dia langsung bunuh diri gitu. Tapi ternyata teman-teman, diketahui bahwa Fatcat ini sebelum bunuh diri, dia selalu mengirimkan atau memberikan semua penghasilannya kepada sang pacar. Bahkan pernah teman-teman, Fatcat ini mengirimkan 1 miliar rupiah teman-teman kepada pacarnya saking bucinnya untuk memodali usaha sang pacar. Seperti apa kisah Fatcat ini? Yuk kita simak sama-sama. Siapa Fatcat teman-teman? Fatcat ini merupakan seorang pemuda yang memiliki nama asli Pang Mao dan berusia 21 tahun, berasal dari China. Fatcat ini memiliki profesi sebagai seorang pro player Mobile Legends dengan username Fatcat. Jadi nama aslinya adalah Pang Mao, sementara username sebagai pro player Mobile Legends ini adalah Fatcat. Fatcat ini dinilai diketahui memiliki penghasilan yang cukup besar teman-teman dari profesinya tersebut. Ia diketahui memiliki penghasilan bisa sampai 1 miliar per tahun teman-teman. Wow. Luar biasa kan? Jadi profesi Fatcat ini adalah dia itu bermain game online dan melakukan live streaming. Suatu hari teman-teman, Fatcat ini bertemu dengan seorang perempuan melalui game online-nya itu. Perempuan tersebut bernama Tansu dan dia merupakan kelahiran 1997. Jadi perempuan ini berusia 6 tahun lebih tua dari Fatcat ini tadi. Setelah saling mengenal satu sama lain, mereka pun menjalin hubungan pacaran. Awalnya Fatcat dan Tansu ini menjalani hubungan LDR teman-teman. Tapi karena si Tansu ini nggak mau hubungan jarak jauh, akhirnya Fatcat rela pindah ke Chongqing, tempat tinggal dari Tansu ini teman-teman. Dia rela menempuh perjalanan yang cukup jauh menuju Chongqing, China demi bertemu dengan pujaan hatinya. Dia menempuh perjalanan tersebut lewat kereta api. Sebelumnya Tansu sudah menjanjikan kepada si Fatcat ini bahwa ia akan tinggal bersama. Jadi mereka ini akan tinggal bersama-sama. Tapi ternyata teman-teman, ketika Fatcat tiba di Chongqing, China, Tansu meminta Fatcat untuk mencari tempat tinggal sendiri. Dan demi menghemat biaya, Fatcat mencari kos-kosan yang dia itu tinggal di kos-kosan yang sangat murah tanpa kamar mandi teman-teman. Selama pacaran dengan Tansu, Fatcat ini hidup dengan sangat hemat teman-teman, dan dia mengirimkan semua uangnya kepada si Tansu ini tadi. Jadi teman-teman, saking bucinnya Fatcat ini tadi mengirimkan seluruh uangnya kepada Tansu dan dia hanya menyisakan sedikit untuk biaya hidupnya. Akhirnya teman-teman, kehidupan Pang Mao atau Fatcat ini bertolak belakang dengan profesinya sebagai seorang pro player Mobile Legends yang memiliki penghasilan 1 miliar per tahunnya. Kehidupan Fatcat ini mulai dari tinggal di kos-kosan yang murah sampai hanya makan 1 kali dalam sehari teman-teman. Ia bahkan memaksakan dirinya untuk makan sayur murah yang tidak disukainya, padahal ia sangat ingin makan burger. Fatcat ini diketahui hanya menghabiskan 20.000 per harinya teman-teman untuk biaya makannya. Hal tersebut ia lakukan karena ia sudah mengirimkan seluruh uangnya dalam jumlah yang besar kepada Tansu pacarnya. Sementara Tansu hidup mewah dengan penghasilan dari Pang Mao ini tadi. Dalam sebuah rekaman percakapan antara keduanya, Tansu ini diketahui meminta uang kepada Fatcat sebesar 1 miliar rupiah sebagai modal untuk membuka usaha toko bunga. Dan saking bucinnya teman-teman, si Fatcat ini tadi mengirimkan uang tersebut kepada Tansu karena mereka sudah berjanji gitu satu sama lain bahwa mereka akan menikah di masa depan. Meskipun mendapatkan perhatian dari Fatcat dalam bentuk materi teman-teman, tapi si Tansu ini justru membalas perhatian tersebut dengan ketidakpedulian. Jadi ia sama sekali tidak peduli teman-teman dengan si Fatcat ini. Bahkan dalam 2 tahun mereka pacaran, mereka hanya bertemu sebanyak 2 kali karena si Tansu ini selalu menolak ajakan Fatcat ketika diajak untuk bertemu. Cerita mereka berlanjut ketika mereka merencanakan pernikahan pada bulan Mei 2024. Namun diketahui bahwa Tansu ini mencari-cari alasan agar pernikahan tersebut tidak jadi dilaksanakan.
Keduanya pun mulai berselisih dan mengakhiri hubungan. Jadi mereka ini sempat putus, teman-teman. Fatcat yang tidak ingin putus dengan Tanzu berusaha memperbaiki hubungan mereka dan tak tanggung-tanggung, teman-teman. Fatcat ini bahkan mengirim uang sejumlah 150 juta kepada si Tanzu ini, dan dia juga bahkan membelikan bunga untuk Tanzu ini seharga 1,8 juta rupiah. Namun usaha Fatcat ini sepertinya tidak dianggap oleh si Tanzu ini tadi, teman-teman. Sayangnya, teman-teman, meskipun Fatcat telah berjuang dengan menggelontorkan uang dalam jumlah yang besar, Tanzu tetap memilih untuk pergi. Seolah tak cukup menyakiti perasaan si Fatcat ini tadi, Tanzu justru berkencan dengan orang lain dan memberitahu si Fatcat ini bahwa ia akan menikah dengan pacar barunya tersebut. Pengakuan dari si Tanzu ini membuat Fatcat terkejut dan kehilangan harapan, teman-teman. Fatcat mengalami frustasi dan depresi setelah menjalani hubungan 3 tahun dengan si Tanzu ini. Dia harus membayar atau menangani kerugian yang diakibatkan oleh toko bunga yang dibuka oleh si Tanzu ini tadi mengalami kebangkrutan, teman-teman. Akibat frustasi dan depresi, Pang Mao atau Fatcat ini akhirnya mengunjungi atau pergi ke jembatan Yangtze di Chongqing, China. Ia kemudian terjun dari atas jembatan tersebut dan kejadian itu terjadi pada tanggal 11 April 2024. Jasadnya baru ditemukan pada tanggal 23 April 2024. Sesaat sebelum bunuh diri itu, teman-teman, diketahui Fatcat memasang foto profil di sosial medianya seorang kucing yang sedang makan McD. Di situ ia menuliskan bahwa ia tidak suka makan sayur, ia sukanya makan McD. Dan karena selama beberapa tahun terakhir ini, teman-teman, ia harus berhemat dan hanya makan makanan sayur dan tidak bisa makan McD dikarenakan uangnya habis untuk sang pacar tersebut. Kisah cinta ini pun viral di sosial media, teman-teman. Akhirnya banyak orang Cina yang berbondong-bondong ke jembatan Yangtze, Chongqing, China, dan di situ mereka menyimpan bunga, juga menaruh McD karena pesan atau foto profil yang dilihat di sosial media Fatcat ini tadi yaitu seorang kucing yang ingin makan McD. Jadi, teman-teman, sepanjang di pinggir jembatan tempat si Fatcat ini tadi bunuh diri, itu sepanjang pinggir jembatan itu dipenuhi dengan bunga dan juga makanan McD yang diinginkan oleh si Fatcat ini. Presiden China juga Xi Jinping menetapkan hari meninggalnya Fatcat itu sebagai hari lelaki setia sedunia. Oke, teman-teman, jadi itu tadi cerita tentang Fatcat yang mengakhiri hidupnya dengan lompat dari jembatan Yangtze, Chongqing, China gara-gara diputusin pacarnya, teman-teman. Soalnya mungkin dia stres kali ya karena dia sudah menggelontorkan uang yang begitu banyaknya kepada sang pacar dengan harapan dia bisa menikah dengan sang pacar. Ternyata pacarnya malah mengkhianatinya, teman-teman. So, sekian video Nina Talks hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Don't forget to like. Jangan lupa juga untuk komen kira-kira next video bagusnya Nina Talks cerita apa lagi ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. And see you on the next video. Bye!